Selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Oscar yang sudah selesai mengecek artefak pelindung untuk penonton di Barandom dan mengatakan bahwa artefaknya sudah sempurna. Maka aku akan mengambil pekerjaan ini dan nanti kita akan finalisasi kontraknya saat kembali ke hotel. Hal itu membuat Marin sangat senang dan bertanya, apakah hanya itu saja yang harus aku latih? Jadi aku tidak perlu melakukan lebih banyak lagi kan? Oscar mengiyakannya, yang membuat Marin semakin senang karena akhirnya ia bisa menikmati waktunya dengan bebas dan bahkan ia tidak perlu takut lagi untuk pergi keluar karena sekarang sudah ada Killian. Melihat sikapnya yang berubah dari sebelumnya, membuat Oscar berpikir bahwa ia benar-benar bertingkah seperti malaikat saat di publik. Namun saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja Oscar menyadari bahwa ada dua orang yang mencurigakan di bawah mereka. Lalu dengan cepat, Oscar langsung melancarkan mantra Wind Bullet ke arah dua orang itu, hingga membuat keduanya langsung tewas seketika. Kemudian, setelah membereskan dua pengganggu itu, Oscar pun kembali berjalan sembari berpikir bahwa hal semacam itu tidak perlu membuat Marin dan Evelyn terkejut. Lalu Scene berpindah ke rumah. Arah Sweet yang baru selesai mandi dan mendapatkan informasi bahwa orang yang ia kirim telah tewas. Hal itu membuatnya berpikir bahwa orang yang telah disewa oleh Marin cukup ahli. Dan ia pun menanyakan bagaimana kondisi kematian. Dari dua orang yang telah ia sewa, rekannya menjelaskan, menurut kantor mercenary, tidak ada tanda perlawanan. Bahkan, keduanya memiliki lubang di dahi. Mereka dan katanya, pengawal itu sangat ahli. Mendengarnya seketika arah Sweet memintanya untuk segera menyiapkan mobil. Hal itu membuat rekannya kebingungan, karena memangnya mau kemana? Bukankah hari ini tidak ada agenda ke suatu tempat? Arah Sweet membalas, ya kita akan menyewa kembali pengawal si Marin itu, dan dengan begitu, masalah ini akan selesai. Lalu Scene berpindah ke Grand Baran Hotel di ruang makan. Terlihat Marin yang menanyakan, apakah menurutmu tempat ini bagus? Dan kau pasti belum pernah makan makanan seperti ini kan jadi? Apakah kamu mau kuajari cara makannya? Hal itu membuat Oscar kembali berpikir bahwa Marin ini tidak akan berakting saat tidak ada siapa-siapa. Lalu Oscar pun menyarankan agar Marin lebih hati-hati saat bicara di tempat umum. Karena kalau nanti kau keceplosan ingin menghabiskan uang negara, bisa-bisa harus klarifikasi. Maksudku bisa saja di tempat ini ada alat penyadap. Hal itu seketika membuat Marin terkejut dan menanyakan, apakah kau serius tentang ini? Oscar mengiyakannya dan mengatakan bahwa sebelum mereka memasuki tempat ini, ia telah mengeceknya. Jadi aman. Tapi, lain kali saat aku tidak ada, sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Lalu dengan lega Marin bersyukur, karena hampir saja rekaman itu tersebar ke publik. Melihatnya, Evelyn mengatakan bahwa tidak biasanya Nona, Marin bersikap santai seperti ini saat cuma ada mereka berdua. Jadi mungkin ini karena Anda Tuan Killian. Namun dengan terbata-bata Marin menyangkalnya. Kemudian, ia yang melihat Oscar sedang makan, menanyakan, apakah kau suka? Itu namanya mandu hidangan dari negara Yon. Oscar mengiyakannya dan mengatakan bahwa ia sudah lama tidak memakannya. Padahal di dalam hati, Oscar sangat muak dengan hidangan ini, karena saat dulu di medan perang, ia selalu memakan hal itu. Tapi dengan cukup terkejut Marin menanyakan, apakah kau pernah memakannya? Karena ku dengar semua mage White Tower miskin. Jadi apakah itu tidak sepenuhnya benar? Namun mendengar Marin yang menganggap White Tower miskin, membuat Oscar sedikit kesal. Kemudian terlihat pintu yang terbuka dan muncul manajer tempat itu, yang langsung membuat Marin memujinya, karena hidangan di sana enak-enak. Namun tiba-tiba saja terdengar suara yang mengatakan, wah, bagus, makanlah yang banyak, karena aku sudah membayarnya untukmu. Ujar arah Sweet yang berdiri di belakang manajer. Hal itu membuat Marin menanyakan kepada manajer, kenapa mereka bisa ada di sini? Bukankah ruangan ini privat? Dengan tenang manajer menjelaskan bahwa Nona Arah Sweet berkata ia adalah senior yang dekat dengan Nona Marin dan ingin menyapanya. Jadi, selamat menikmati waktunya. Hal itu membuat Oscar menyadari bahwa bahkan sebagian tamu pun Arah Sweet berada di level yang berbeda. Namun, mendengar penjelasan itu, membuat Marin ingin segera pergi dari tempat itu
karena ia sudah kehilangan nafsu makannya. Tapi Ara Sweet memintanya untuk meninggalkan pengawalnya jika kau ingin pergi. Hal itu membuat Marin kesal dan menanyakan memangnya untuk apa? Apa kau akan membujuknya untuk berhenti atau semacamnya? Dengan nada meremehkan, Ara Sweet mengiyakannya dan mengatakan bahwa dugaanmu benar sekali. Jadi kau sudah dengarkan. Batalkan kontrakmu dengan Marin dan bekerjalah untukku. Maka aku akan membayar penaltinya sekaligus menawarkan 10 kali lipat biaya pekerjaan ini. Jadi bagaimana menurutmu? Mendengarnya membuat Marin sangat kesal dan berteriak, "Hei pengawalku takkan pernah menyetujui sogokan itu." Namun sayangnya Oscar mengatakan, "Oh 10 kali lipat tentu saja." Hal itu seketika membuat Marin terdiam dengan perasaan yang mulai tercampur aduk. Tapi Oscar melanjutkan perkataannya, "Bayaranku 1 juta bells. Jadi apakah kau bisa menanganinya? Karena itu akan menjadi 10 juta bells." Ara Sweet mengiyakannya, dan bahkan meyakinkan Oscar bahwa ia bisa memberikan berapapun itu. Mendengar hal itu, membuat Oscar senang dan mengatakan bahwa setelah kupikir-pikir, depositnya hanyalah 1 juta bells. Tapi kontrak penuhnya 10 juta? Berarti 100 juta bells yang harus kau bayarkan kepadaku. Jadi apakah kau bisa transfer 100 juta bells? Ujarnya yang seketika membuat Ara Sweet sangat kesal karena merasa dipermainkan olehnya. Tapi Oscar malah kembali memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa aku telah main-main denganmu 2 kali. Hal itu langsung membuat Ara Sweet semakin kesal hingga berteriak kepadanya. Tapi dengan cepat Ara Sweet kembali bersikap seperti biasa dan menanyakan siapa namamu. Dengan santai Oscar membalas, "Namaku Killian Lockwood." Mendengarnya membuat Ara Sweet senang karena berpikir bahwa Oscar sangat amatir karena mengungkapkan namanya begitu saja di bisnis seperti ini. Lalu saat mau keluar dari sana, Ara Sweet mengancam akan membuat hidup Killian jadi lebih menarik. Namun Oscar menanggapinya dengan santai dan mengatakan, "Ya, kedengarannya cukup bagus. Kebetulan hidupku sudah cukup dinamis." Hal itu membuat Ara Sweet kesal. Dan saat mereka berdua keluar dari sana, rekannya menanyakan, "Apakah kau baik-baik saja?" Dengan kesal, Ara Sweet membalas, "Apa? Aku kelihatan baik-baik saja. Jadi sekarang juga panggil Udok bersaudara." Namun di saat itu juga seseorang dari belakang mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. "Karena aku sudah mengikuti kalian belakangan ini," ujar seseorang yang bernama Wujin, saudara tertua dari Udok bersaudara, sang pembunuh bayaran dari negara Yan. Lalu sembari mendekatinya, Ara Sweet memujinya, karena bahkan Wujin bisa langsung datang saat ia membutuhkannya. "Tapi bagaimana kau bisa ada di sini?" Dengan santai Wujin membalas, "Ya, memangnya kemana aku tidak bisa pergi? Karena bahkan klienku tersayang telah memberikanku lencana." Lalu Ara Sweet bertanya, "Di mana saudaramu Doko?" Wujin menjawab, "Ya, dia sedang melaksanakan tugasnya." Kemudian Ara Sweet mengatakan bahwa rencananya telah berubah, yang membuat Wujin menanyakan, "Bagaimana rencananya? Karena bukankah sebelumnya kita hanya perlu menghabisi manajer saat konser dimulai, kemudian membungkam penyanyi itu untuk selamanya?" Ara Sweet menjelaskan bahwa ada 1 orang lagi yang harus kita habisi, dan dia adalah pengawal Marin bernama Killian Lockwood. Jadi pastikan dia mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan. Dan kapan kita akan memulai misinya? Wujin menjelaskan bahwa ia akan memasuki Barandom bersama dengan kru panggung di hari ini. Lalu, aku akan tetap di dalamnya hingga besok. Dan untuk Doko, ia akan menyusup ke tim pencahayaan besok di hari konsernya. Mendengarnya membuat Ara Sweet senang dan meminta mereka untuk melakukan sesukanya. Tapi tetap pastikan hasilnya akan solid. Jadi jika butuh sesuatu, katakan saja kepadaku. Lalu sembari tersenyum jahat, Ara Sweet berujar di dalam hati, "Ah, Marin Maria dan Killian Lockwood, berani-beraninya kalian mengabaikanku di kota ini. Maka akan kutunjukkan pada kalian harga dari perbuatan itu." Namun tanpa ia sadari, Oscar dari tadi telah menguping percakapan mereka dengan menggunakan mantra yang telah ia berikan saat mereka berbicara sebelumnya. Dan dengan begitu, Oscar pun mengetahui rencana mereka. Namun ia juga merasa aneh, karena si Wujin itu tidak menyadarinya. Kemudian Oscar meminta mereka untuk segera kembali dan beristirahat, karena konsernya diadakan besok. Jadi, ia perlu dalam kondisi fit. Namun Marin malah menanyakan, "Kenapa kau tadi tidak pergi saja bersama mereka? Bukankah itu sangat banyak dia mau memberikanmu 10 juta bells?" Oscar membalas, "Apakah kau pikir aku menandatangani kontrak ini karena uang?" Dengan cepat Marin mengiyakannya, dan bukankah kau ingin membatalkannya, tapi tidak bisa karena penaltinya. Hal itu membuat Oscar menghela napas dan mengatakan bahwa
Bukankah kau bilang ingin menyelamatkan ayahmu? Jadi aku sungguh berharap kau bisa mencapai tujuan itu. Karena bahkan, aku yang dulu tak mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan masterku. Ya, saat itu kesempatan pun bahkan tak ada. Dan aku tahu penyesalan itu menetap sedalam apa di hatiku. Ya, aku sangat tahu perasaan itu. Jadi sebaiknya kau coba segala hal yang kau bisa agar tidak menyesal di kemudian hari. Mendengarnya membuat Marin tersentuh dan memalingkan wajahnya sembari mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu Sin berpindah ke keesokan harinya di Barandaum, hari di mana konser Marin diadakan, dan seharusnya akan menjadi konser yang membuat banyak orang bahagia. Namun, tanpa banyak orang ketahui, di sebuah bilik toilet yang bertuliskan, sedang dibersihkan, ada seseorang yang telah menunggu waktu untuk melancarkan rencana jahatnya yang bisa menghancurkan acara meriah itu. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.